kemerdekaan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya elitnya. Dia akan curhat di sini. Kenapa ini? Kenapa ya? Bahkan di dokumen CIA yang lain mengatakan bahwa Tan Malaka adalah seorang Trotsky. Dia adalah seorang lebih tergambar sebagai seorang nasionalis daripada seorang komunis. Tan Malaka ini seorang figur intelijen. Dia melakukan operasi rahasia. Di China dia menggunakan nama Mr. Tan. Kolonel Sungkono, military governor and commander of Republican forces in East Java, confirmed the report that he ordered the execution of Tan Malaka on Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan berdiskusi atau berdialog dengan Bang Krisna. Bang Krisna ini adalah Direktur Eksekutif Pusat Riset Teknologi Pertahanan Universitas Indonesia dan juga pengamat intelijen Universitas Indonesia. Selamat pagi Bang Kris. Bang Lukman. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas tema kali ini adalah tentang Tan Malaka. Nah, tentunya Tan Malaka dalam perspektif intelijen dengan berdasar pada dokumen dari CIA. Sisi-sisi Tan Malaka akan kita buka lebih dalam, lebih jauh. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Bang Kris, kalau ngebaca nih ya, ngebaca tren bacaan sekarang, rasanya buku Tan Malaka kembali hidup nih di kalangan anak muda, di kalangan para pejuang-pejuang aktivis. Mungkin karena ada korelasi ya dengan keadaan bangsa kita sekarang yang menginginkan sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, tetapi mungkin Mbak Kris bisa menjelaskan dulu siapa sih Tan Malaka itu, kok begitu terkenalnya? Apalagi saya dengar-dengar Tan Malaka juga dari Minang ya? Ya. Ya, silakan. Sebagai orang Sumando silakan. Silakan. Ya, Tan Malaka memang dia seorang Minang. Dia lahir di Nagari Pandan Panjang, Sumatera Barat, tanggal 2 Juni 1897. Beliau berasal dari kelas menengah ya. Karena di awal abad ke-20 ini kan Belanda memberlakukan politik etis terhadap penduduk pribumi di Hindia Belanda. Sehingga orang-orang pribumi, orang-orang Inlander ini bisa bersekolah. Tentunya yang bersekolah adalah pasti kelas menengah dan kelas atas yang mendapatkan privilege. Nah, Tan Malaka ini menyelesaikan pendidikan di Kwaik School di Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan di Rice Kwaik School di Haarlem, Belanda. Oh, jadi luar biasa ini privilege. Tan Malaka basisnya memang dia seorang pemikir ya. Karena dia seorang pemikir, ketika dia berada di Belanda, dia bertemu dengan berbagai macam ideologi, sosialisme, marxisme dan antikolonialisme. Dan dia bertumbuh di Haarlem karena di Eropa waktu itu menjadi pusat pertarungan ideologi. 1917 terjadi revolusi Bolshevik di Rusia, yang kemudian menjadi Soviet, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Di sisi lain di Eropa bagian barat adalah para negara-negara kolonial. Pertarungan ideologi itu akhirnya dibawa dalam suatu pemikiran. Ketika dia kembali ke Indonesia, dia bergabung dengan Syarikat Islam. Bukan Indonesia, Hindia Belanda, Indonesia belum ada. Tetapi ya, dia tidak cocok lagi dengan Syarikat Islam. Karena ya, dia punya pemikiran sendiri bagaimana sebuah pergerakan itu dijalankan. 100 tahun yang lalu, dia menulis buku yang berjudul Nar dari Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Itu buku yang sangat fundamental, karena di tahun yang sama, Soekarno-Hatta masih jadi mahasiswa. Dan buku itu menjadi rujukan bagaimana sebuah negara yang bernama Indonesia jika merdeka nanti. Secara garis besar mengatakan bahwa Tan Malaka menginginkan kemerdekaan yang esensial, yaitu kemerdekaan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya elitnya. Kalau kemerdekaan hanya berhenti di upacara bendera, dan yang merdeka hanya elitnya, kata Tan Malaka itu bukan kemerdekaan. wah, keras juga itu, Bang. Coba kalau misalnya Tan Malaka masih ada sekarang, mungkin nggak dia akan
Bersedih atau gimana? Ya mungkin dia bikin vlog. Nge-vlog ya? Iya. Dia akan curhat di situ. Ini Iya. kenapa ini? Kenapa ya? Kenapa yang merdeka hanya elitnya? Iya. Ya gitu Bang Lukman, artinya ini kenapa Tan Malaka begitu dikenang? Iya. Kenapa banyak founding fathers kita atau first fathers kita itu banyak dikenang? Satu, karena mereka intelektual dan intelektual yang menulis. Iya. Sepinter apapun orang, kalau dia tidak menulis, dia akan dihapus oleh sejarah. Jadi menulis adalah kerja menuju keabadian. Raga kita mungkin nanti sudah hilang, tetapi ide dan pikiran kita akan tetap abadi dalam tulisan. Jadi menulislah. Itu saya kutip dari Pramudia Anantatur. Menulis adalah pekerjaan menuju keabadian. Oke Bang, apa yang menyebabkan Tan Malaka itu begitu jauh ya, begitu jauh melampaui zamannya ya? Bahwa dia ada seorang komunis. Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa kemudian Tan Malaka tidak ada bersama mereka, meskipun di awal-awal pada Serikat Islam Merah dan Serikat Putih itu mereka berpisah. Apa yang membuat ketidakcocokan nih antara kelompok merah itu sendiri? Ya, Tan Malaka kan memang pada awalnya dia tertarik dengan ide komunisme ya. Yeah. Bahkan dia pernah ikut dalam konferensi internasional komunis di Moskow ya. Tetapi ya kembali lagi, komunis pun terpecah dalam beberapa aliran. Ada aliran yang sangat keras seperti Stalin dan Mao Zedong, ada juga Lenin, ada juga aliran yang moderat seperti Trotsky. Nah, Tan Malaka ini seperti seorang Trotsky, seorang sosialis yang lebih mengedepankan perubahan cara berpikir masyarakat daripada melakukan pemberontakan bersenjata. Makanya kemudian dia sangat menolak pemberontakan 1926 itu ya? Iya. Karena tidak mungkin akan berhasil ketika kita cara berpikirnya masih feodal. Bahkan di dokumen CIA yang lain mengatakan jelas bahwa Tan Malaka adalah seorang Trotsky. Dia adalah seorang lebih tergambar sebagai seorang nasionalis daripada seorang komunis. Dokumen tertulis CIA yang sudah dirilis. Artinya pas CIA sendiri melihat dia lebih seorang nasionalis daripada seorang komunis. Oke Bang Kris, tentang Tan Malaka ini dalam dokumen CIA, Tan Malaka ini kan dipersepsikan lain ya, selain dari sumber-sumber sejarah lainnya sekarang ini. Nah mungkin Bang Kris bisa menceritakan apa-apa aja yang menarik dari dokumen tersebut. Ya, kalau dilihat dari dokumen CIA yang sudah dirilis ya, dipublikasi itu tergambar jelas bahwa Tan Malaka ini seorang figur intelijen dan seorang yang sangat lihai melakukan operasi rahasia. Kita bisa lihat dari dokumen itu nanti, kita bisa melihat Tan Malaka bahwa beliau adalah seorang yang bisa melakukan penyamaran dengan baik. Ya, kalau kita lihat kan selama 2 dekade ini kan dia dalam hidup dalam penyamaran dan pelarian internasional. Ya, otomatis dibutuhkan kemampuan nih untuk membuat nama alias. Kalau kita lihat kan misalnya di Filipina dia menggunakan nama Elias Fuentes, di China dia menggunakan nama Mr. Tan dan seterusnya. Jaringan rahasia ini membangun sel-sel bawah tanah, menyebarkan gagasan anti kolonialisme di Asia Tenggara dan melakukan komunikasi tertutup. Dia membuat pamflet secara anonim. Tan Malaka merupakan seorang sosok intelijen yang cukup handal. Tapi karena dokumen ini mungkin baru dipublikasi, sosok Tan Malaka yang kita lihat selama ini hanya seorang pemikir, seorang pelarian. Dengan dokumen ini kita lihat, oh dia ternyata seorang praktisi intelijen. Dokumen ini tahun berapa Bang? Kejadiannya tahun berapa, kemudian menjadi report tahun berapa, dan diklasifikasi tahun berapa? Ya, jadi dokumen ini kan dokumen yang pasti tidak disusun dalam semalam ya. Ini dokumen yang disusun secara panjang. Kalau dilihat dari penanggalannya sini sekitar tahun 40-an sampai 49. Jadi periode sebelum Jepang masuk dan setelah Indonesia merdeka dan setelah Tan Malaka dieksekusi. Nah, di dokumen yang sudah dirilis oleh CIA ini ternyata ada nama-nama beken, nama-nama terkenal yang kita tahu dalam sejarah. Siapa sih yang menjadi ring satunya Tan Malaka, tangan kanannya Tan Malaka? Iya. Ini menarik nih, karena selama ini teman-teman semua
Tan Malaka itu sangat independen ya, karena ya biasalah seorang ideolog biasa kepentingannya adalah bagaimana pikirannya itu kemudian hidup di mana-mana, bukan membentuk struktur. Ya, itu yang tergambar ketika puzzle-nya belum berwarna. Ya, betul sekali. Dengan adanya dokumennya, maka puzzle-nya lebih berwarna. Kita bisa melihat Tan Malaka dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain. Ternyata dia adalah seorang intelijen yang membentuk jaringan bawah tanah. Oh, menarik nih. Bahkan nama-nama yang sangat terkenal dalam sejarah. Sebagai contoh, misal, kita kenal Sayuti Melik. Ya, tokoh betul. yang mengetik teks ya. proklamasi. Ring satunya Tan Malaka. Ada Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, Panitia BPUPKI ya? BPUPKI, ya kan? Ada Mr. Muhammad Yamin. Ya. Salah satu ideolog konstitusi kita. Konstitusi, ya betul, betul sekali. Terus ada tokoh Rengas Dengklok nih. Siapa itu? Kan banyak itu. Wikana, ada Soekarni, ada Hairul Saleh yang menculik Soekarno-Hatta supaya maksa dia melakukan pembacaan teks proklamasi. Nah, ini menarik nih kalau pasal yang ini, karena dalam sejarah yang lain disebutkan bahwa pada malam 17 sebelum kemerdekaan, para pemuda itu berkumpul ternyata didatangi oleh seseorang yang namanya pada saat itu disebut Ilyas Hussein. Nah, ternyata diketahui belakangan hari itu adalah Tan Malaka. Jadi klop dengan dokumen ini sebenarnya ya. Ya, mungkin itu strategi saja mengatakan tidak kenal, tetapi ketika dokumen ini dirilis ternyata tangan kanannya. Dan memang dikatakan dalam sejarah itu bahwa mereka tidak saling mengenal ya. Itu tangan kanannya Tan Malaka. Oh, oke. Ya kan, bahkan mantan wakil presiden kita Adam Malik itu adalah ring keduanya Tan Malaka setelah Muhammad Yamin. Bang Kris, benar juga itu. Sebenarnya ada berapa nama di situ yang menjadi ring satu? Yang mungkin satu, ada nama-nama yang lain yang bisa kita. Ya, jadi nama-nama yang lain ini kan tidak terkenal ya. Artinya bisa kita bahas di waktu yang lain. Tapi kita fokus saja nama-nama yang memang sudah tercatat dalam sejarah. Artinya orang-orang ring satunya Tan Malaka ini membidani kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Dari mulai tukang ketik, tukang culik, sampai memaksa. Soekarno membacakan itu sampai bagaimana mereka menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah ada di bagian konstitusi siapa, untuk pelaksanaan kemerdekaan siapa, di kekuatan bersenjata juga ada kan mungkin di dalam. Oh iya, Tan Malaka ini kan seorang bridger ya, seorang kalau pakai bahasa IT itu seorang yang menjembatani, yang membuat interface antar ideologi ini. Ya kan, selama perjuangan berebut kemerdekaan kan ada beberapa ada beberapa kelompok, ya kan, ada kelompok komunis, ada kelompok nasionalis, dan ada kelompok agama. Dan itu menyatu dalam organisasinya Tan Malaka. Bisa jadi ini secara individu, tapi kayaknya secara organisasi agak berat ya. Tapi ini disebutkan sebagai individu yang memang masuk dalam jaringan Tan Malaka. Person to person ya. Jadi kalau kita lihat di dokumen ini itu kita bisa lihat dari TNI ada. TNI siapa, Bang? Ya, kalau TNI kita lihat di dokumen ini ada namanya Subarsono. Nama baru itu. Kita Budarsono. Budarsono. Iya. Kita nggak pernah mengenal nama itu. Mungkin nama itu tenggelam dalam sejarah ya. Kita nggak tahu. Ada Budarsono dari TNI. Ya, terus ada juga orang-orang yang berasal dari beberapa partai, dari Partai Rakyat ada, ya, terus dari akademisi, dari pemuda, bahkan ada yang di ring terakhir ini ada kelompok yang kita sebut sebagai Tentara Islam Indonesia dari Masyumi. Personnya? Kontak personnya Dahlan. Ini kan person to person, ini dokumennya. Iya, dan ada dari Barisan Rakyat itu Sultan Akbar yang membentuk kelompok namanya kelompok Bambu Runcing. Nah, Tentara Islam Indonesia Masyumi ini itu berada di bawah kelompok Bambu Runcing.
Jadi menarik sekali ya. Memang kalau melihat dari gambaran dari dokumen tersebut, Tan Malaka selain sebagai ideolog juga sebagai seorang intelijen karena melakukan kerja-kerja intelijen. Dalam sejarah kemudian nama Tan Malaka itu harum sekali karena siapapun yang membaca atau mengikuti ide-idenya maka akan tergerak untuk melakukan sebuah pergerakan memperjuangkan dan memerdekakan Indonesia pada saat itu. Kemudian tapi kita juga bersedih ketika sebuah sumber, ada sumber bahwa Tan Malaka mati di tangan putra bangsa sendiri. Perspektif pertama bahwa Tan Malaka bergabung dengan salah satu laskar, ada 50 orang karena meyakinkan akan mengawal dia untuk kemudian membawa ide-idenya. Namun karena pada saat itu pemerintah, dalam ini pemerintah Soekarno meminta bahwa tidak boleh ada perlawanan secara bersenjata, tetapi diplomasi, maka Tan Malaka ditangkap. Tetapi dalam proses penangkapan itu kemudian terjadi tembak-menembak ya, kemudian beliau tertembak. Perspektif kedua, beliau kemudian diculik tanda petik, kemudian dieksekusi di Surabaya oleh seorang tentara aktif pada saat itu, ya, kalau tidak salah pangkatnya letnan. Nah, dari dua sumber ini, bagaimana dengan perspektif dokumen? Ya, jadi dari dokumen saya yang sudah dirilis ini yang kalau tertulis distribusinya itu tanggal 20 ya, tanggal 20 Juni 1949. 20 Juni 1949. Di dokumen yang dirilis ini cukup mengagetkan ya bagi saya. Kenapa? Karena dalam dokumen ini menyebutkan bahwa tanggal 7 Juli 1949, Kolonel Sungkono mengatakan bahwa Kolonel Sungkono ini saya baca versi Inggrisnya ya supaya clear ya bahwa 7 June 1949 state Kolonel Sungkono, military governor and commander of Republican forces in East Java, confirmed the report that he ordered the execution of Tan Malaka on Blitar on 16 April 1949. Oh, jadi ini ada perbedaan tanggal. Tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni ya, Bang. Jadi dari dokumen saya ini mengatakan bahwa per tanggal 7 Juni ya, bahwa Kolonel Sungkono ini memerintahkan eksekusi terhadap Tan Malaka pada tanggal 16 April 1949. Jadi ada dua tanggal kematian ini. Yang satu menyebutkan Februari, tapi di dokumen CIA ini tanggal 16 April 1949 atas perintah Kolonel Sungkono. Artinya ini ada perbedaan tanggal ya. Tetapi ordernya ada jelas ya. Iya. Report that he ordered the execution. Pertanyaannya, apakah ada yang di atas yang memerintahkan? Ya, kalau sebagai struktur yang militer pasti punya atasan. Problemnya, apakah kemudian itu inisiatif sendiri atau bukan? Nah, itu jadi itu masih pertanyaan sejarah. Apakah nanti juga Kolonel Sungkono masuk dalam daftar agen? Kolonel Sungkono tidak masuk dalam list ya. List, oke. Jadi memang yang diamati Tan Malaka dengan jaringan organisasinya. Nah, informasi ini berasal dari mana? Siapa yang ada agennya yang bekerja? Kalau kita lihat ya, ini report tanggal 1 Maret 1949. Nah, dalam report ini, ya ada beberapa yang di blok hitam ya, karena mungkin sensitif, mengatakan bahwa ada seorang letnan Tentara Nasional Indonesia yang menginformasikan bahwa Tan Malaka mempunyai pasukan gerilya berjumlah 10.000 sampai dengan 13.000 orang di Jawa Timur. Dalam report ini dia mengatakan bahwa Tan Malaka sendiri yang melakukan kontrol terhadap 10.000 sampai 13.000 pasukan gerilya. Nah, dari dua informasi itu sebenarnya berarti agensi itu adalah letnan itu ya? Belum terkonfirmasi ya. Iya, letnan. Karena tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Hanya seorang letnan, dia memberitahu bahwa di Jawa Tan Malaka punya pasukan 10.000 dan 13.000. Bukan hanya Jawa Timur yang dilaporkan, tapi juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga ada. Nah, di Jawa Tengah itu dipimpin oleh Sukarni. Oke. Ya, nah Sukarni siapa kita nggak tahu. Apakah Sukarni yang menculik, atau Sukarni yang lain? Ya. Nah, di Jawa Barat itu di pemimpinan Heru Saleh. Itu hasil dari laporannya. Dari laporan seorang letnan Tentara Nasional Indonesia yang bisa jadi ini dikutip oleh CIA atau dia mereport ke CIA, kita tidak tahu. Jadi apa dari catatan ini apa Bang Kris mau sampaikan nih dari ini
Ya ini menjadi perspektifnya menjadi lebih berwarna ya. Artinya selama ini kita lihat Tan Malaka sebagai seorang ideolog soliter, ternyata mempunyai jaringan rahasia, mempunyai personal kontak yang dipetakan oleh CIA. Ya kan, bahkan dia, kalau menurut analisa saya ini, Tan Malaka ini dianggap cukup berbahaya bagi kepentingan Amerika di Indonesia. Beliau akhirnya diamati pergerakannya detik demi detik ya? Diawasi betul. Sampai personal kontaknya, jaringan detail diamati. Nah, balik ke pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan keterlibatan oknum tadi. Dari perintah pernyataan Kolonel Sungkono, kemudian di berita-berita yang kita dengar bahwa kemudian Tan Malaka ditembak tanpa peradilan. Nah, menurut Bang Krisna sebagai seorang pengamat intelijen, ini apa nih pesan di sini nih, kan sangat banyak ini. Apakah kemudian TNI secara institusi terlibat, atau mungkin adalah bagian dari spionase kepentingan asing, melihatnya, Bang Kris? Ya, ini kan periode bergejolak ya, artinya tidak bisa kita komparasi dalam situasi normal. Ya, dalam periode revolusi kemerdekaan ini kan banyak sekali kepentingan bercampur baur di situ. Ya, sejarah mencatat memang Tan Malaka dieksekusi oleh seorang yang bernama Letnan II Sukoco kalau nggak salah. Letnan II Sukoco, betul. Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat, tapi ini kita belum bisa memastikan ya apakah itu orang yang sama atau tidak. Karena apa? Yang mengeksekusi seorang letnan. Informasi yang dirilis CIA juga seorang letnan. Apakah ini seorang person yang sama atau berbeda? Yaitu nanti perlu investigasi sejarah, dan mungkin nanti akan ada dokumen baru lagi yang akan melengkapi pasal itu, apakah ini orang yang sama atau dua orang yang berbeda. Pertanyaan saya, Bang Kris, informasi ini kan bisa setelah meninggalnya Tan Malaka diberikan ke dalam laporan itu. Ya. Bisa juga skenario pembunuhan Tan Malaka memang sudah didesain sebelumnya. Nah, menurut Bang Krisna ini kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinannya adalah si letnan itu melapor bahwa memang Tan Malaka sudah meninggal, atau memang sifatnya laporan bahwa saya sudah mengeksekusi nih. Nah, kira-kira gimana nih? Ada dokumen itu justru saling menguatkan bahwa ada keterlibatan pihak lain. Sebenarnya saya sih nggak melihat secara institusinya ya. Apalagi ini periode yang benar-benar ya kacau gitu. Periode konsolidasi kan pasti kacau ini. Ya pasti kepentingan kan banyak. Ya, jadi eksekusi Tan Malaka ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya, apakah dari sisi personel eksekutornya, siapa yang memerintah, atau memang ada insubordinasi, ya kita tidak tahu. Tapi berdasarkan dokumen yang dirilis oleh CIA, yaitu memperintah dari Kolonel Sungkono. Nah, apakah ini benar atau tidak? Ya ini kan masih bias. Itu perlu kita dalami lagi. Perlu harus diverifikasi lagi, karena ini laporan intelijen. Ya kan, noise-nya harus kita hilangkan, benar atau tidak. Tetapi sebagai dokumen otentik yang dirilis, dokumen rahasia yang dirilis ke publik, ya ini menjadi catatan sejarah. Bahwa yang diserahkan selama ini ceritanya hanya berhenti di Letnan II Sukoco. Tetapi di dokumen ini menyatakan, oh ada yang lebih tinggi nih officernya, yaitu Kolonel Sungkono. Gubernur Militer Jawa Timur. Gubernur Militer Jawa Timur yang juga penasehat Menteri Pertahanan ya. Nah, teman-teman semua, ini juga sangat mengharukan sebenarnya ketika Tan Malaka membuahkan pikiran-pikiran bagaimana memerdekakan Indonesia. Tapi di lain pihak ternyata kenyataannya Tan Malaka harus meregang nyawa di tangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Tan Malaka dengan Pak Dirman, kalau Soekarno-Hatta adalah Dwi Tunggal, maka di sisi lain Pak Dirman dan Tan Malaka adalah Dwi Tunggal yang lain. Elit Indonesia menginginkan diplomasi, jalur diplomasi, di sisi lain Tan Malaka dan Jenderal Sudirman
tetap dan mendukung upaya-upaya tidak kompromi terhadap kaum penjajah Belanda. Nah, sebagai manusia biasa, ada nggak sih cerita-cerita menarik yang sifatnya lebih humanis gitu? Yang sering kita bahas kan sosok seriusnya Tan Malaka. Iya, betul. Sosok pemikirannya Tan Malaka. Tetapi belum pernah dibahas nih sosok romantisnya Tan Malaka. Seorang Tan Malaka, seorang ideolog, seorang yang menulis materialisme dialektika logika, tetapi ketika dia jatuh cinta, materialisme dialektika logikanya menjadi hilang. Tan Malaka pernah jatuh cinta dan gak move on terhadap satu orang bernama Sarifah Nawawi. Iya, iya. Ini perempuan intelektual di ranah Minang di saat itu. Tan Malaka pernah menyatakan cintanya dan ditolak. Akhirnya Sarifah Nawawi ini menikah dengan salah satu bupati di Jawa Barat dan akhirnya juga bercerai. Meskipun sudah menjadi janda, Tan Malaka melamar juga ditolak. Jadi nggak ada nilainya Tan Malaka ya di mata Sarifah ya? Sarifah mengatakan dalam satu wawancara ya di tahun 1980 ketika dulu udah sangat tua, mengatakan bahwa dia seorang yang aneh. Hanya kalimat itu yang diucapkan. Artinya apa? Seorang perempuan bernama Sarifah Nawawi berhasil membuat Tan Malaka menjadi tidak rasional, tidak berdialektika dan tidak berlogika sehingga memutuskan dia menjomblo sampai akhir hayatnya. Jadi kalau Anda menjomblo ya Anda ikut Tan Malaka. Ya itulah yang namanya manusia ya Bang ya. Tetap ada sisi manusianya. Ada sisi irasionalnya. Tapi kasihan deh lu kata anak sekarang. Jadi nggak move on. Jadi ya begitulah teman-teman semua, bahwa sebagaimana hebatnya Tan Malaka, sebagaimana kisah-kisahnya, namun di sisi lainnya ternyata Tan Malaka juga adalah manusia biasa yang punya rasa sedih, punya rasa cinta dan irasional ya. Jadi tidak sesuai dengan bukunya Pak. Jadi Madilog ya. Buku Madilognya Tan Malaka dibantahkan oleh rasa cintanya Tan Malaka. Tesisnya terbantah oleh ketika dia jatuh cinta dengan Sarifah Nawawi. Iya. Pesannya adalah kalau Anda jatuh cinta, maka rasional semua akan hilang. Ya, oke, Bang Kris, terima kasih atas waktunya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Pemirsa, teman-teman semua, ini kita sudah menyelesaikan dialog singkat kita ini, yang meskipun banyak hal ya halangan tadi, ternyata bisa, dan semoga aja ini menambah perspektif kita ya. Dan tentunya acara ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan berpikir kritis. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.